Buton adalah salah satu pulau di Sulawesi Tenggara yang terkenal dengan objek wisata alamnya. Berkunjung di daerah ini, kita akan tersajikan pemandangan alam dengan posisi geografis yang strategis, luas dengan hamparan hutan belantarannya yang ternyata menyimpan pesona alam yang menakjubkan. Keramah tamahan masyarakatnya menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung untuk mengenal lebih dalam berbagai tradisi lokal budaya, keindahan alam, dan kuliner khasnya. Dari geografis, daerah Buton terkenal menyimpan pesona wisata alam dan menghipnotis setiap pelancong yang datang menyaksikan surga air terjun. Keindahan alam yang tersimpan di Pulau Buton ini juga akan mengunggah nurani pengunjung untuk menjelajah wisata air terjun di rerimbunan hutan pulau penghasil aspal ini. Bila telah merasakan sensasi alam wisata Buton, dijamin sulit untuk dilupakan. Salah satu air terjun fenomenal di Pulau Buton adalah air terjun Kahauhauna. Air terjun ini berlokasi di Desa Kancinaa, sekitar 12 km dari pusat Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Nama air terjun Kahauhauna sendiri berasal dari bahasa lokal Buton, yang artinya air terjun yang mengeluarkan asap, karena pantulan air yang jatuh di bebatuan alam seakan-akan berbentuk asap. Untuk menjangkau air terjun Kahauhauna, pengunjung bisa menggunakan kendaraan roda 2 atau 4. Akses jalan menuju sumber air terjun ini juga cukup mulus teraspal, dengan melintasi rerimbunan pohon di kawasan hutan Wayaro. Di tempat ini pun juga dijamin akan menggoda pengunjung untuk mengabadikannya dalam kamera foto, dengan memilih beberapa spot-spot yang sangat menarik tentunya. Perjalanan berlanjut menuju titik air terjun yang dilalui dengan berjalan kaki, menuruni sekitar 176 anak tangga dengan kemiringan yang tak biasa. Saat menuruni anak tangga, pengunjung harus ekstra hati-hati dan berpegang pada palang pengaman karena kondisinya licin sehingga rawan terpeleset apalagi bila kondisi hujan. Butuh lebih dari 15 menit waktu untuk menuruni anak tangga beton yang jadi akses utama menuju pusat air terjun. Sesampainya di bawah lembah, rasa lelah menuruni tangga hilang berganti perasaan bahagia dan ingin langsung menikmati air terjun yang sekelilingnya ditumbuhi vegetasi hutan yang masih perawan. Suasana hati pun seolah menyatu dengan energi alam yang terpancar di sekeliling objek wisata ini. Air terjun Bena ternyata menyimpan rahasia panorama yang tak banyak diketahui orang. Pemerintah setempat pun memberi perhatian penuh terhadap objek wisata ini dengan menggenjot pembenahan fasilitas demi kenyamanan pengunjung air terjun. Pembenahan lokasi objek wisata air terjun unggulan di Kecamatan Pasarwajo bahkan dianggarkan sampai lebih 1 miliar rupiah dengan membangun fasilitas seperti jembatan kayu, tempat bersantai pengunjung, dan akses jalan beton yang menghubungkan ke titik air terjun utama. Air terjun dengan ketinggian sekitar 17 meter memberikan sensasi menyejukkan. Perasaan seolah menyatu dengan energi alam dengan desiran aliran airnya yang terdengar dalam rimba hutan. Untuk mandi di air terjun utamanya, pengunjung bisa menggunakan akses jembatan kayu yang kini tengah dirampungkan penyelesaiannya. Kepala Seksi Penataan Zona Kreasi dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Buton, Zurniah mengakui, objek wisata air terjun ini masih perlu pembenahan fasilitas. Diyakini air terjun Kahauhauna akan jadi salah satu objek wisata unggulan Pasarwajo. Saat ini pemerintah Kabupaten Buton belum memberi kebijakan retribusi untuk masuk berkunjung di tempat ini, sehingga masyarakat bebas masuk untuk menikmati keindahan alam dan air terjun Kahauhauna. Kenyataannya untuk sementara ini baru sementara perawatan sekarang. Potensinya sangat luar biasa Pak. Kalau untuk potensi untuk tempat area wisata di sini untuk Kahauhauna ini, Kahauhauna ini sudah sangat luar biasa Pak. Jarak ya? Untuk sementara ini Kahauhauna ini baru terkenal juga pada 2020. Untuk lokasinya ini termasuk gazebo, jembatan, itu saja untuk Kahauhauna.
untuk Kauhauna ini untuk sementara waktu ini untuk penarikan retribusi memang belum Pak, karena kami juga belum bisa menarik retribusi karena untuk sementara penarikan retribusi untuk sementara perda belum dikeluarkan untuk Kauhauna, lebih kurang 12 kilo ya. 12 kilo. 12 kilo. Untuk Patawali. Sudah ini yang paling dekat Bu ya untuk wisata. Kini, air terjun Kauhauna tinggal menanti perampungan fasilitas. Untuk selanjutnya dikelola maksimal agar kedepannya bisa jadi salah satu sumber potensial pendapatan daerah di sektor pariwisata. Selain dianugerahkan geografis yang kaya wisata alam, Pulau Buton juga menyimpan perbendaharaan bumi berupa aspal. Siapa yang tak kenal dengan aspal Buton? Aspal yang berasal dari bumi Kepulauan Buton, Sulawesi Tenggara ini pernah berjaya menjadi sentral penyuplai aspal terbesar untuk penanganan infrastruktur jalan di Indonesia bahkan dunia. Aspal Buton identik dengan Pulau Buton, daerah yang terkenal di mancanegara karena menyimpan harta karun dunia yang tak ada tandingannya. Fakta menyebutkan bahwa ada 80% kandungan cadangan aspal dunia ada di Pulau Buton yang pernah tersohor sekitar tahun 1970 sampai 1980-an silam. Aspal dalam negeri ini juga pernah dipakai pada pengerjaan Jalan Nasional Cimahi pada Larang, Jakarta hingga Cirebon. Sayangnya tahun 1982 sejak masuk aspal impor, aspal Buton mulai tergilas, bahkan mati suri. Namun kini aspal Buton kembali menemukan harapan jadi tuan rumah di negeri sendiri. Di Pulau Buton 70.000 hektar tersebar aspal dari utara ke selatan dengan kapasitas sekitar 700 juta ton dan deposit aspal Buton tersimpan hingga di kedalaman 1.000 meter. Cadangan aspalnya diperkirakan mencukupi hingga 300 tahun ke depan. Sangat fantastis. Aspal Buton dikenal dengan nama As Buton. Ditemukan oleh geolog Belanda W.H. Hetzel tahun 1924. 2 tahun berselang aspal Buton mulai digunakan untuk pengaspalan jalan. Deposit aspal Buton telah dilakukan penelitian oleh ahli geologi. Aspal alam yang ada di Pulau Buton merupakan cadangan terbesar di dunia. Deposit aspal Buton mempunyai sebaran dari Teluk Sampulawa sampai dengan Teluk Lawele dengan panjang daerah sekitar 75 km dan lebar sebesar 12 km. Kolaborasi dalam rangka menyelesaikan beberapa persoalan yang harus segera diselesaikan sebelum benar aspal ini dievakuasi dari Buton untuk disebar ke seluruh Indonesia dan juga ekspor. Salah satunya adalah ruas jalan Kabung Kalawele di mana situ juga ada tambang, sehingga seluruh aktivitas bongkar muat aspal itu melalui pelabuhan Nambo di Lawele, dan di sana juga diupayakan untuk perluasan pelabuhan sehingga kapal-kapal itu tidak perlu ngantri. Iya betul. Ya, bisa langsung pemuatan dia tidak. Dengan demikian dari aspek kecepatan evakuasi aspal dari Buton ke seluruh Indonesia atau ke luar negeri bisa dengan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, ketebalan aspal Buton berkisar antara 9 sampai 45 meter dan ketebalan rata-rata 30 meter dengan luas pengaruh sebesar 1.527.343,5 meter persegi. Karena kandungan aspal melimpah, diketahui terdapat 7 jenis aspal Buton, yakni Buton Granular Aspal (BGA), Lawele Granular Aspal, Pracampur Performance Grade PG70, Pracampur PG76, Pracampur, Cold Paving Hot Mix As Buton, CPHMA, dan As Buton Murni. Komposisi kimia dari mineral aspal Buton yang ada di daerah Kabungka dan Lawele yang dikutip dari sumber penelitian Siswo Sobroto dan Kusniati tahun 2005 menyebutkan ada karbon sampai 88%, hidrogen sampai 11%, mengandung sulfur, oksigen, bahkan kandungan kimia nitrogen. Secara kualitas, aspal Buton produksi terbaru disebut CPHMA atau aspal tahan hamparan panas dan dingin, jauh lebih kuat dari aspal minyak.
Aspal Buton tahan terhadap panas, air, dan tekanan hingga 50-60 derajat Celcius. Studi pada aspal minyak hanya di kisaran 30-40 derajat Celcius. Bila impor aspal di stop dan beralih ke aspal dalam negeri, maka bisa menghemat devisa negara hingga 5,2 triliun rupiah dengan hitungan kebutuhan aspal nasional 1,2 juta ton. 8 tahun terakhir ini, sejak saya masih wakil bupati dulu bersama Pak Umar, Pak Bupati, kita sudah melakukan langkah-langkah mempertanyakan kenapa potensi aspal yang menyimpan 80% cadangan aspal alam dunia ini, aspal untuk kebutuhan nasional kita masih impor. Ada apa? Nah itu terus kita bertanya, lalu membangun koordinasi dengan para pemerhati aspal, pemilik teknologi, pemilik modal, termasuk pemerintah, presiden, kementerian terkait. Kita berupaya, para kepala daerah, gubernur, kita yakinkan bahwa kita bisa mandiri dari sisi aspal itu. Potensi cadangan alam di Pulau Buton saat ini berjumlah 694 juta ton, dengan kadar bitumen 15-35%. Jumlah cadangan tersebut setara dengan penyuplai pembangunan jalan nasional selama 330 tahun, dengan asumsi kebutuhan aspal nasional sebesar 2 juta ton per tahun. Cadangan aspal masih dapat dimanfaatkan sebagai pelapis permukaan jalan dan pengikatan agregat sebagai aspal hot mix. Konsumen diarahkan ke Indonesia bagian timur yang mempunyai jarak tidak terlalu jauh, sehingga pengangkutan tidak memerlukan biaya tinggi. Kemenko Kemaritiman dan Investasi mendorong pembangunan industri aspal alam di daerah Buton, Sulawesi Tenggara yang mempunyai potensi sebesar 694 juta ton. Jumlah tersebut masih perlu divalidasi oleh Badan Geologi Kementerian SDM. Rencana pada tahun 2025 akan terjadi peningkatan kapasitas aspal Buton sejumlah 33%. Jumlah tersebut dapat memenuhi kebutuhan aspal nasional sebesar 49,36%, dengan 37,08% dipenuhi aspal minyak Pertamina dan 13,61% dipenuhi aspal minyak impor. Pemerintah melalui Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah meninjau kesiapan fasilitas penunjang industri, mulai dari infrastruktur sampai distribusi pemasaran aspal Buton, untuk memastikan potensi aspal Buton dapat dimaksimalkan di Indonesia. Nah, dari keseluruhan potensi itu, Buton sudah siap memberi sumbangan kepada nasional, kepada daerah, kepada Sulawesi Tenggara, dan tentu saja dukungan dari pemerintah provinsi, Bapak Gubernur dan seluruh jajaran, dan Kementerian Teknis terkait untuk menjadikan potensi ini betul-betul menjadi bermanfaat bagi masyarakat secara ekonomis, kesejahteraan. Tentu sinergi antara tingkatan pemerintahan ini sangat diharapkan pada masa yang akan datang. Diperlukan kesiapan dari industri hilir yang mampu mengelola aspal Buton sesuai dengan kebutuhan pasar, digunakan untuk konstruksi jalan. Selain itu, juga diperlukan kesiapan dalam infrastruktur produksi dan pemasaran aspal Buton. Kini, sejumlah investor mancanegara mulai melirik potensi aspal Buton. Pembangunan aspal menggunakan ekskavator untuk membongkar bongkahan aspal dengan operator berkemampuan khusus. Tak dipungkiri, Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa. Fakta bahwa 80% aspal ada di bumi Buton seharusnya tidak ada lagi jalan rusak di Nusantara. Ini tinggal persoalan mau atau tidak mau.